apakah orang yang di hadapan saya nih, bahkan saudara sendiri Pak, itu lebih berhasil dibandingkan saya atau enggak gitu. Ya, padahal ini pertemuan keluarga loh Pak. Harusnya nggak usah memandang gitu-gitu semua ya. Iya, Jadi saudara udahlah mau ya yang kamu kaya atau miskin kita semuanya saudara kita iya, kumpul bareng silaturahim. benar, benar. Ya seharusnya kan jadi guyup Pak, kalau kita nggak bicara hal-hal yang kayak begituan. Nah, tetapi karena kadang ya beberapa orang tuh males kalau datang ke acara pertemuan keluarga, karena yang ditanya itu hal-hal yang nggak penting Pak. Bukannya mempererat persaudaraan, tapi malahan kita membuat dinding gitu Pak, pemisah ya antara si kaya dan si miskin. Nah, ini Pak yang harus kita sampaikan ke masyarakat Pak. Jadi fenomena penjual ST ini harus menjadi pengingat bagi kita semua. Ya walaupun katanya nih kan itu kan sudah sekitar 2 hari yang lalu ya. Nah sekarang sih katanya tukang ST-nya jadi kebanjiran order nih. Pertama jadi diajak umroh kan dibiayain umroh, terus ada yang ngeborong lah atau apa nyekolahin anaknya lah pokoknya yang hal-hal yang tadinya nggak bisa beliau lakukan kalau seandainya nggak ada peristiwa ini lah gitu. Jadi kayak ada sial yang membawa untung gitu kan kasarnya gitu. Jadi ada. Nah tapi menurut saya sih ya anggaplah itu nasibnya beliau gitu. Tapi secara dari kacamata pendidikan, memang ini menurut saya kan karena fenomena viral-viral. Kan tapi kan kalau hal yang nggak viral, ini kan terjadi di mana-mana Pak sebetulnya. Ya ini orang dibikin gitu, sama Allah viral Pak, agar jadi pembelajaran ya bagi setiap orang. Kalau ini nggak viral Pak, di mana lagi Pak kita nih bisa sadar bahwa banyak masalah nih di negeri ini, ya. Para pemimpinnya saja tidak memberikan contoh suri toladan. Ya bagaimana rakyatnya coba. Nah, kita kan berharap nih, katanya bangsa kita ini adalah bangsa timur yang sangat menjunjung tinggi harkat martabat seseorang, yang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Lah kok begini gitu, yang kita lihat. Nah ini kalau nggak terviralkan Pak, mungkin kita semuanya adem ayem. Ya jadi untung ruginya ada sosial media tuh itu Pak. Jadi sesuatu yang jelek itu ya cepat diketahui oleh banyak orang. Kalau nggak ada sosial media kan, ya mungkin penjual SD itu nggak bakalan naik umroh Pak. Ya. Jadi dia nggak bakal menerima sesuatu yang istilahnya reward gitu dari pengorbanan dia. Ya, itu sangat sulit Pak. Mungkin saya kalau jadi penjual ST itu saya lempar tuh Pak, baki-bakinya ke atas panggung gitu. Ya, ya karena ya siapa sih Pak yang mau diinjak harga dirinya? Misalnya Pak Hafi deh lagi cari nafkah Pak, ya istilahnya dengan cara yang halal lagi. Terus Pak Hafi direndahkan di depan banyak orang, gimana Pak perasaan Bapak? Saya sih paling biasa istighfar aja, astagfirullahaladzim. Tapi saya lihat di mobilnya di mana parkirnya. Kempesin banget. Ya pasti kan, ya mungkin nggak banyak orang Pak sesabar penjual ST itu Pak. Dia hanya istilahnya ya hanya tersenyum ini Pak ya, miris gitu. Dia nggak melakukan tindakan balasan atau apa. Nah ini Pak, kita jadi banyak belajar sama penjual ST ini. Meskipun setelah kejadian ini, dia mendapatkan banyak reward. Yaitu bonus lah yang Allah berikan. Ya, jadi jangan tiba-tiba setelah kejadian ini semua orang pengen jualan ST. Terus pengen, katain saya gitu ya. Ya, jadi Pak Afi keluar dari ruangan ini jangan langsung ini Pak, cari pengajian. Saya nggak jual ST Pak. Saya jual obat urut Pak. Jadi ya gitu Pak. Jadi mudah-mudahan gitu, dengan fenomena penjual ST ini nggak terulang lagi Pak kejadian konyol kayak gini gitu. Ya bahkan bayangin aja presiden sampai tahu Pak. Ya, presiden sampai ini loh negur langsung. Ini kan jadi bahan tertawaan se-Indonesia Pak. Masa sih presiden harus ngurusin hal-hal kayak begini gitu, nggak ada yang lebih penting gitu. Ya,
ngurusin ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk kayak sekarang. Ya, tapi kan akhirnya ya di Indonesia gitu, Pak. Kalau nggak viral, orang tuh kayak mati rasa, Pak. Nggak diurus. Kalau nggak diurus gitu. Kita semuanya sibuk dengan urusan kita masing-masing. Jalan berlubang, begitu viral baru langsung di ini. Ya, kalau nggak baru viral, ada korban. Bertahun-tahun berlubang terus. Viral, baru deh. Ya, para orang yang berwenang langsung menyelesaikan ini masalah yang sebenarnya dari dulu komodasinya bisa, Pak. Tapi kan ditunda-tunda. Ya saya juga nggak tahu gitu ya, kenapa harus ditunda-tunda gitu. Nah ini Pak, jadi di negeri kita ini memang banyak masalah. Ya ini kayak fenomena gunung es aja Pak. Lebih banyak lagi mungkin yang kita nggak tahu. Ya makanya kan setelah kejadian kemarin, saya lihat ada video-video susulan berkaitan dengan hampir mirip gitu. Oh, maksudnya kasus yang mirip-mirip? Iya, dengan orang yang sama. Oh, dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama, Pak. Akhirnya dimunculin. Ya, ini kan bayangin aja gitu, Pak. Kita selama ini kayak merasa dibohongi. Oh, ini orang selama ini kita anggap alim, kita anggap istilahnya menjadi tokoh panutan, sampai dikasih peran sama presiden. Loh, kok begini aslinya? Makanya kan banyak netizen yang minta dia dipecat, Pak. Ya, jadi wajar lah. Kalau saya banyak netizen yang istilahnya marah se-Indonesia gitu. Karena kita nggak terima, Pak. Masa pimpinan kayak apa kita kayak begini gitu. Nah ini jadi maksud saya, Pak. Selagi kita diberikan misalnya suatu karunia Pak ya, berupa nikmat, jabatan, kekayaan. Jangan kita pikir kita bisa menerima itu semua tuh karena kepintaran kita Pak, karena kehebatan kita, karena mungkin ilmu yang kita miliki. Tetapi memang kita diberikan izin gitu oleh Tuhan untuk bisa menikmati karunia tersebut. Tetapi kalau akibat ulah kita kira karunia atau nikmat tersebut dicabut lagi bagaimana Pak? Iya, sedih sekali kan? Ya pasti kita akan miris gitu. Nah, tapi kan kadang penyesalan itu selalu datang telat Pak. Nah jadi ini Pak yang menjadi PR buat kita semua lah. Ya siapa tahu kita juga akan mendapatkan ujian yang sama di kemudian hari. Nah akibat fenomena ini kita berusaha untuk tidak mengulangi gitu Pak, hal-hal yang seperti ini lagi. Ada apa lagi Pak yang ingin dibahas? Saya sebetulnya masih ingin ada nih, tapi buat next episode aja karena waktunya sudah habis. Ini saya ceritanya saya jadi orang yang kan ada pro ada kontra. Iya. Nah saya ceritanya yang pro nih, pro-nya tuh gini. Ya susah-susah amat, kan orang macam-macam di YouTube, di sosmed, di media dan bahkan dimanapun gitu kan ada yang sopan ada yang nggak sopan, ada yang baik ada yang buruk. Ya udah yang nggak sopan nggak usah dicontoh, ngapain cari panutan yang udah jelas nggak sopan misalnya gitu kan. Ya udah cari aja misalnya nih ngefans sama Ustadz A, oh ternyata Ustadz A nggak sopan, ya udah masih ada kok Ustadz B yang sopan. Nah itu saya pengen bahas tapi nanti buat episode berikutnya Pak. Ini menurut saya cukup menarik karena sekarang itu banyak pilihan Pak, mau milih ikut dia silahkan. Ya itu kalau orang dewasa Pak yang sudah jalan nalarnya. Tapi kalau yang nontonnya anak-anak gimana Pak? Kalau yang nontonnya remaja gimana Pak? Apa mereka bisa melakukan apa istilahnya pemilahan? Ya. Nah ini Pak yang kita harus berhati-hati dengan apa yang tadi statementnya Pak Afi itu. Kita bisa milih gitu. Siapa yang ingin kita ikuti. Tapi masalahnya kan kalau anak-anak Pak yang lihat atau remaja yang melihat, mereka kan akhirnya dipertontonkan Pak hal-hal yang nggak semestinya gitu. Ya, jadi kan yang tadi Pak Hafiz sebutkan di awal, makanya anak-anak ngomongnya kotor, ya remaja ngomongnya kotor, ya bagaimana Pak? Mereka punya suri teladan, ya selama ini mereka akhirnya nggak ada yang pantas gitu Pak, yang mereka bisa panut gitu. Ya, jadi saya nggak heran Pak, kalau misalnya ya anak-anak remaja itu
omongannya ya istilahnya sangat membuat hati kita menjadi miris gitu. Nah ini Pak, jadi ya kita harus berhati-hati lah Pak, apalagi kita ini seorang tokoh masyarakat. Public figure. Jadi rem lah mulut kita gitu. Apa yang kita sampaikan ini harus kita pikirkan terlebih dahulu. Jangan asal keluar. Even maksudnya bercanda Pak. Karena bercanda itu nggak harus selalu norak gitu Pak. Jadi ada cara-cara bercanda yang elegan. Nah masa sih kita menjadi tokoh masyarakat kita nggak paham juga ya, cara elegan untuk bercanda tuh bagaimana? Apa mesti diajarin dulu sama netizen? Nah ini Pak yang jangan sampai kesampaian. Oke Pak Afi, sudah cukup? Ya mungkin itu saja Sobat Beyond Education apa yang ingin kita bahas dengan fenomena penjual ST ini. Semoga apa yang kita perbincangkan ini teman-teman mendapatkan pembelajaran. Karena kadang kehidupan itu ya kadang kalanya kita di atas, kadang kalanya kita di bawah. Jangan sampai pas kita berada di atas tetapi kita menginjak-injak orang-orang yang berada di bawah. Nah, siapa tahu keadaan tersebut dibalik oleh Tuhan. Ya, kita menjadi orang yang berada di bawah. Dan sadarkah kita kalau orang-orang yang pernah kita zolimi sebelumnya, mereka akan menginjak kita juga. Kalau perilaku kita itu ya selalu merendahkan orang lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.